Alkisah di kastil tengah laut, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Alin. Ia merupakan anak dari Raja Laut. Suatu hari, Pangeran Alin jatuh sakit hingga ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama berbulan-bulan. Raja lalu mengumpulkan seluruh tabib istana dan meminta mereka untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan Pangeran Alin. Sebulan berlalu namun tidak ditemukan satupun obat yang dapat menyembuhkan Pangeran Alin. Hingga suatu hari, Guru Labu yang sedang terbang menggunakan keranjang ajaibnya melintasi lautan dan mendengar kabar bahwa Pangeran Alin sedang sakit. Guru Labu lalu turun ke dasar laut dan memeriksa kondisi Pangeran Alin. Ia lalu berkata, "Aku tahu siapa yang dapat menyembuhkan Pangeran Alin." Mendengar hal itu, Raja langsung bertanya kepada Guru Labu siapa yang dapat menyembuhkan Pangeran Alin. Guru Labu kembali berkata, "Hanya kelinci Mai yang dapat menyembuhkan Pangeran Alin. Ia memiliki pengobatannya." Raja lalu memerintahkan seluruh tabib istananya untuk pergi menemui kelinci Mai di daratan. Namun, seluruh tabib tidak beranjak dari tempatnya dikarenakan tempat tinggal kelinci Mai adalah sebuah daratan yang tidak mungkin mereka datangi. Ketika itu, datanglah seekor kura-kura rakyat jelata bernama Kura-Kura Uju menawarkan dirinya untuk pergi ke daratan untuk menemui kelinci Mai. Ia berkata, "Baginda, biar hamba saja yang pergi mengambil obat tersebut, karena hamba adalah seekor kura-kura yang dapat hidup di daratan maupun di lautan." Akhirnya Guru Labu menggambarkan bagaimana penampilan kelinci Mai tersebut dan memberikan peta kepada kura-kura untuk bisa sampai ke tempat kelinci Mai. Setelah mempelajari peta yang diberikan Guru Labu, kura-kura pulang ke rumah menemui ibunya dan memberitahu bahwa ia akan pergi ke daratan menemui kelinci Mai untuk mendapatkan obat untuk sang pangeran. Ibunya memberikannya banyak bekal karena mengingat perjalanan yang akan dilalui Kura-Kura Uju akan sangat jauh. Akhirnya Kura-Kura Uju memulai perjalanannya menuju daratan. Ia melewati samudera yang begitu luas, bertemu hewan-hewan laut lainnya, dan dalam perjalanannya ia bertemu kuda laut yang menyapanya. Kuda laut tersebut berkata, "Hei kura-kura, mau pergi kemana dirimu?" tanya kuda laut tersebut. Lalu Kura-Kura Uju menjawab, "Aku akan pergi ke daratan mencari obat untuk sang pangeran," jawab kura-kura tersebut. Mendengar hal tersebut, kuda laut sangat terkejut. Ia tidak dapat membayangkan mengerikan apa daratan tersebut. Kuda laut kembali berkata, "Hei, bukankah daratan itu akan sangat mengerikan?" Kuda laut kembali bertanya kepada Kura-Kura Uju. Kura-Kura Uju tersenyum dan ia menggeleng lalu berkata, "Bukankah daratan itu juga tempat tinggal bagi makhluk hidup? Daratan sama saja seperti lautan." Kuda laut mengangguk paham dan mempersilahkan Kura-Kura Uju untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, Kura-Kura Uju berenang melintasi samudra hingga akhirnya ia menemukan sebuah daratan. Ia membuka peta yang digambarkan Guru Labu lalu menyusuri daratan untuk kembali menemukan kelinci Mai. 3 malam telah berlalu, namun ia masih belum menemukan tempat kelinci Mai berada. "Aku sangat lelah," ujarnya. Kura-Kura Uju memilih untuk beristirahat di bawah pohon sambil memakan bekal yang diberikan ibunya. Ketika ia sedang memakan bekalnya, ia melihat seekor rusa yang memakan makanan yang telah dirampas oleh sekawanan monyet. Hal itu membuat Kura-Kura Uju menjadi kasihan kepada rusa tersebut. Akhirnya, Kura-Kura Uju memanggil sang rusa membagikan bekal-bekalnya kepada rusa tersebut. Rusa tersebut berterima kasih kepada Kura-Kura Uju dan berkata, "Terima kasih kura-kura, kau sangat baik. Kau sedang menuju kemana?" ujar rusa berterima kasih. Kura-Kura Uju menjawab, "Iya, sama-sama. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemui kelinci Mai." Sang rusa terkejut dan ia berkata, "Aku mengenal kelinci Mai. Namun, untuk pergi ke tempatnya, kau akan melewati jalan yang sangat berbahaya. Bawalah ini untuk melindungi dirimu apabila kau menemui bahaya." Sang rusa memberikan sebuah kayu dengan permata di ujungnya. Kura-kura menerimanya sambil berterima kasih. Sebelum pergi, sang rusa kembali berkata, "Apabila kau bertemu seekor singa, ayunkan tongkat ini." Kura-Kura Uju kembali melanjutkan perjalanannya. Namun saat berada di gua menuju tempat kelinci Mai, ia bertemu seekor singa yang seperti dikatakan sang rusa.
Singa itu menghadang kura-kura Uju dan bersiap untuk memakannya. Namun kura-kura Uju langsung mengayunkan tongkat yang diberikan sang rusa, membuat singa tersebut berlari dan ketakutan. Kura-kura Uju terkejut menyaksikan hal tersebut. Namun ia kembali melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ia lanjutkan dengan tenang sampai ia melihat sebuah pondok yang sama persis seperti yang ada pada peta yang digambarkan oleh guru labu. Ia bertanya kepada kelinci yang ia temui. "Permisi, apakah kau adalah kelinci Mai?" Kelinci tersebut memperhatikan kura-kura dengan tatapan menyelidik melalui kacamatanya. Kelinci tersebut menjawab, "Ya, benar. Ada apa kau kemari?" Kura-kura menjelaskan maksud dan tujuannya menemui kelinci tersebut. Lalu kelinci tersebut berkata, "Imbalan apa yang akan kau berikan kepadaku jika aku memberikanmu obat tersebut?" Tanya kelinci Mai yang membuat kura-kura Uju bingung. Ia tidak membawa apapun selain bekal yang telah ia habiskan bersama sang rusa. Lalu ia teringat tongkat kayu yang diberikan sang rusa tadi. Ia menawarkannya sebagai imbalan kepada kelinci Mai. Kelinci Mai terkejut, lalu ia berkata, "Oh, bukankah ini tongkat ajaib Raja Sehun?" Mendengar hal tersebut, kura-kura Uju menjadi bingung. Ia tidak mengetahui siapa itu Raja Sehun. Lalu ia menjelaskan dari mana ia mendapat tongkat tersebut. Kura-kura Uju berkata, "Aku mendapat tongkat itu dari seekor rusa yang sedang kelaparan. Ia mengatakan tongkat ini akan melindungiku dari bahaya." Jelas kura-kura. Kelinci Mai tanpa berkata-kata lalu memberikan obat-obatan yang kura-kura Uju perlukan kepadanya. Lalu kelinci Mai berkata, "Kau adalah kura-kura yang baik. Tongkat ini adalah milik Raja Sehun. Ia memang sering menyamar menjadi hewan-hewan untuk memperhatikan hewan-hewan lainnya yang baik dan yang buruk." Kura-kura Uju menerima obat-obat tersebut dengan senang hati, dan saat ia akan pergi, kelinci Mai kembali mengantarkannya menuju pinggir laut. Setelah ia sampai kembali, kura-kura Uju berpamitan kepada kelinci Mai saat ia sampai di tepian laut. Ia kembali berenang melintasi samudra hingga akhirnya ia sampai pada kerajaan laut. Ia menyerahkan sekotak obat yang diberikan kelinci Mai kepada sang raja. Raja pun langsung meminta para tabib untuk memberikan obat tersebut kepada Pangeran Alin. 3 hari kemudian, Pangeran Alin sembuh dari sakitnya dan raja memberikan imbalan yang sangat banyak kepada kura-kura Uju. Kura-kura Uju sangat senang dan ia memberikan hadiah itu kepada ibunya. Selesai.